Gus Idris Pak, kalau bisa Pak. Saya nggak tahan ini. Oh ya, ini anaknya. Saya istrinya. Istri. Oh, yang anaknya ini berarti. Ini istri saya juga Pak. Keluhkan apa saja, Mas? Dada nih terasa panas Pak. Udah kemana-mana tapi udah tetap aja nggak ada hasilnya. Tapi saya tidak percaya sama hal-hal seperti ini. Rasakan kenapa? Gimana sih, masa kamu nggak Kamu juga sudah ngurusin suami saya. Tahuan tuh busuknya kamu. Udah. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan terpadu. Program utamanya yaitu tahfidz Al-Quran 30 juz bersanad, yaitu sanad Imam Hafiz. Yang kedua, tafakuh, memahami dan mendalami ajaran agama Islam. Dan yang ketiga yaitu ilmu hikmah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran dan hadis serta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzah kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya pembangunan pondok pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang. Rekening wakafnya Bank BCA 12305272225. Rekening Mandiri 141405757111111. Rekening BRI 05161032763504 atas nama Muhammad Idrisul Almarbawi, Yayasan Gus Idris Almarbawi. Kang Fajar, dari tadi ada tamu Kang Fajar. Mungkin bisa dibukain Kang Fajar. Bentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh, kenapa ini Mas? Sakit-sakit Pak. Oh iya. Tapi ini maaf sebentar ya. Ini saya buat dokumentasi nggak apa-apa ya? Oh iya nggak apa-apa Pak. Oh, emang sakit apa ini? Ini dada saya agak sakit ini Pak. Oh mungkin Saya mohon maaf cari Gus Idris Pak. Tahan ya. Kang Fajar. Tapi itu kan biasanya kan kayak kemarin kan kalau perempuan di sini harus pakai jilbab. Oh, iya. Ya, suruh masuk aja. Iya. Tunggu sini dalam aja. Permisi Pak. Pelan. Bentar, Pak. Enggak bawa jilbab enggak? Enggak. Bentar ya, ambilkan jilbab dulu. Ya. Tuh dulu kan. Devi ada enggak? Ada kayaknya di sini sama Om Intan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Punya jilbab enggak? Iya. Jilbab. Buat pasien. Mungkin sama itu juga celananya bolong-bolong. Iya, ini Mungkin nggak punya celana, bagaimana ya? Mungkin Pinjamkan itu juga ya sewanya. Ya. Kalau ada sama ini sarung juga. Soalnya itu Mbak habis jatuh kalau nggak salah bodol-bodol anunya. Kerudungnya berapa? Bolong-bolong. Hah? Dua. Kerudungnya 2, sewanya 1. Udah. Ya. Udah. Ya Pak. Udah, sekalian pakai ini sama. Nggak yang apa-apa. Maaf, memang peraturannya begini Mbak ya, kalau di pondok pesantren harus pakai jilbab dulu. Mungkin dipakein bisa, Umi sekalian. Kenapa Mas kok dari tadi kayak merintik sakitan gitu? Aduh nggak tahu Pak. Ini mulai dari kemarin sih Pak. Setiap habis Setiap malam gitu. maghrib malam ya. Terus menerus ini Pak.
Saya butuh ketemu sama Gus Idris. Gus Idris sih kan. Ya nggak apa-apa, Gus Idrisnya nggak ada, kan Iya. ya. Tapi mungkin untuk penanganan sementara kita bisa melakukan itu, Pak. Bentar. Gus Idris Pak, kalau bisa Pak. Saya nggak tahan ini. Dia yang ketemu Gusnya. Ya, gimana? Gusnya belum datang. Iya, Gusnya kan masih ada acara. Ya kan? Gimana Gus kan? Ya dipersilahkan. Kalau Bapak berminat kita persilahkan masuk dulu. Soalnya Gusnya kan nggak ada. Daripada Bapak kesakitan di jalan malah berbahaya. Untuk sementara nggak apa-apa Pak. Biar nggak redanya ini agak reda sakit saya ini. Mungkin dituntun dulu untuk masnya ini biar mbaknya biar dibenerin dulu. Iya. Cuman tuntun dulu. Biarnya Ini mbaknya udah. anaknya, Pak. Oh ya, ini anaknya. Anaknya. Saya istrinya. Istri. Oh, yang anaknya ini anaknya berarti. ini. Ini istri saya juga Pak. Oh, istrinya juga. Iya. Masya Allah. Hebat sekali. Sekali. Ya, Yaudah. mangga. Wah, Terima kasih Pak. ya, ya. Mungkin Umi Muntama sama Devi kalau mau istirahat nggak apa-apa, kalau mau nemenin nggak apa-apa. Silakan duduk dulu. Permisi Pak ya. Oke. Maaf Bang Radit, Dari mana? ada pasien Bang Radit. Oh ya. Maaf ya Bang Radit, sama Ya. Gus Hasim. Dari mana asalnya? Saya sini Pak. Udah lama Bapak sering sakit seperti ini. Saya ini baru 2 hari kemarin sih Pak. Aduh. Baru 2 hari. Iya. Sudah periksa ke medis apa belum? Ke dokter? Sudah. Iya. Terus menurut ini rekomendasi dari dokter atau gimana katanya? Cuman Sudah diberi obat juga. Tapi tetap saja. Kalau penyakitnya ada nggak katanya dokter, penyakit apa gitu? Ya seperti biasa demam seperti itu. Ini kayaknya Kayak gini. parah nih kayaknya Mbak ya. Iya, setiap Kayaknya malam, merasa Setiap malam sakit sakit. banget begitu ya. setiap malam kesakitan. Memang yang dikeluhkan apa saja, Mas? Sakitnya. dada nih terasa panas Pak. Terus sama ada lagi? Dada ini Pak, area dada ini sampai Dadanya perut ini. saja yang panas. Jalan juga meronta-ronta. Oh, jalan meronta-ronta. Maaf sebelumnya apa sudah berobat ke medis, ke dokter atau yang lainnya? Mbak? Iya, pernah. Sudah, ini tadi kan ditanya sudah. Oh, sudah. Udah. Terus Udah. ternyata nggak ada penyakit Nggak ada apa-apa. hasilnya, udah minum obat. Kita ke sini untuk menjumpai berobat sama Gusnya ya. Iya, Idris. mengantarkan. Iya, tapi mohon maaf Mas, Agusnya nggak ada, masih ada. Iya, Iya. oke, nggak ada ini. Gimana? ini? Gimana? Bisa ditunggu atau gimana ya? Oh, mau Soalnya nunggu. sudah nggak kuat katanya sakitnya. Mungkin apa lagi Mas yang dikeluhkan? Di area ini Pak, paha ini Pak, sakit Pak, sama dada ini. Aduh, kayak panas gitu loh Pak. Gitu kan Kak. Tapi maaf, Gusnya kan nggak ada, udah tak bilang seperti tadi. Gusnya lagi keluar gitu Mas. Kalau sampean nunggu Gusnya ya nggak apa-apa. Kalaupun sampean ingin ditangani untuk sementara mungkin bisa meredakan sakitnya, untuk kita juga nggak apa-apa. Terserah sampean. Kalau nunggu Gusnya mungkin nggak tahu besok kalau nggak datangnya. Ya sementara kayak ditanganin dulu enggak apa-apa Pak. Awal mulanya udah 5 bulan sakit perut. Oh, 5 bulan. Iya, udah kemana-mana tapi udah tetap aja nggak ada hasilnya. Walaupun ke dokter manapun juga. Iya. Coba Ustadz Farhan, sampean terawang Ustadz Farhan. Kira-kira apa penyakitnya itu loh? Soalnya menurut medis tidak ada penyakitnya. Iya. Coba sampean lihat. Namanya ini suaminya ya. Iya. Mas Ridwan. Oh, Siapa Ini namanya? istrinya Ah, dua-duanya. Rid- Farhan. Ridwan Pak. Oh, Nggih. Pak Ridwan ya. Nggih. Oke. Tapi maaf ya, saya mau tanya apa sebelumnya merasakan hal-hal ngerasakan memang ada kejanggalan gitu enggak? Sebelum sakit Ya. atau selagi kesakitan apa mengalami hal-hal yang aneh enggak? Barangkali sampean sering mimpi, malah mimpi buruk, ataupun sampean seperti di rumahnya tuh seperti nggak kerasan, gelisah, gitu. Ya kalau mimpi buruk kadang ada sih Pak, cuman karena di rumah juga
kayak nggak kerasan gitu. Ini sebenarnya sakit nggak saya rasain Pak baru-baru ini aja. Kalau sakitnya ini udah 5 bulan Pak. Oh 5 bulan. Iya. Pernah berkonflik nggak sampean Pak sama tetangga ataupun dengan rekan kerja gitu? Nggak ada sih Pak selama ada ini. konflik. Iya, nggak ada. Ya kalau gitu ntar saya terbang dulu ya. Iya Pak, coba Pak biar nggak sakit ini dada. Ya Pak Ridwan ya. Iya, namanya Pak Ridwan. Iya, Ridwan Pak. Saya itu setiap malam nggak pernah bisa tidur ngurusin suami saya ini. Setiap malam itu kesakitan meronta-ronta. Memang seperti ini ya normal. Iya. Gimana tataran? Memang ini ada hal yang tidak beres ya. Apa Ustaz? Memang Ustaz. Ada sesuatu yang memang mengganggu ya tubuhnya ya Mas Pak Ridwan ini. Oh. Tanpa disadari sama Pak Ridwan ya. Di situ kelihatannya juga banyak benda-benda yang ada di dadanya itu. Yang bikin satu kayaknya benda itu, ada benda di dalamnya. Maksudnya Iya bendanya. penyakit Iya betul. santet seperti itu. Ya bisa juga dibilang begitu ya. Tapi juga selain ada itu benda juga ada sosok ya. Sosok memang yang badannya tinggi besar ya, hitam gitu. Itu ada tanduknya ya. Gitu saja. Nah, itu mungkin yang selama ini yang mengganggu Pak Ridwan ini. Kalau memang saya terawang itu memang begitu urusan. Ya harus diobatin segera ya Pak biar dia nggak kesakitan. Tapi saya tidak percaya sama hal-hal seperti ini. Repot. Sekarang gini Mbak. Saya Percayanya itu gimana Mbak? Gak bisa gak percaya gitu. harus ada bukti. Harus ada bukti. Iya, saya minta bukti. Nah, buktinya gak jauh-jauh Mbak, sampai periksaan ke medis, ke dokter udah nggak kedeteksi, masih nanya lagi. Mungkin diobatin dulu aja biar nggak kesakitan. Iya, tapi repot juga kalau ada salah satu pihak yang nggak percaya itu percuma nggak kita mengobati gitu. Percuma. Harus yakin. Harus yakin gitu loh. Karena setelah kita deteksi bahwa memang ada sesosok makhluk jin jahat yang menyerang bapak ini. Tapi saya tetap nggak percaya. Udah gini aja Pak, saya segera dicobati. Saya di pengusaha, saya orang kaya. Tapi kita tidak pernah punya musuh, Pak. Gini aja, mungkin kalau sampean nggak percaya dengan apa yang kami katakan gitu ya. Ini ada sahabat kami dari seberang, beliau juga spiritual. Beliau juga di tempatnya punya padepokan, juga mengobati terutama untuk hal-hal non medis. Jadi mungkin dari keterangan beliau Anda bisa percaya gitu. Soalnya kalau satu orang yang hanya bilang satu pihak mungkin Anda kurang percaya. Mungkin bisa langsung ini ditanyakan sama beliau-beliau. Biar Ini nggak ragu ya. ini adalah Mas Radit. Terus yang sebelahnya Gus Hasim. Sudah tidak diragukan lagi tentang keilmuan beliau di bidang spiritual. Monggo Mas Radit coba sampean terawang. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan Bapak sampai kesakitan kepanasan seperti ini? Coba dilihat dulu Pak. Iya, Bang Saya Radit. pengusaha ini. Gus Hasim. Ini nggak apa-apa. Enggak apa-apa kita biar soalnya dibilangi dari pihak kami Mbak ini ngotot gak Iya, percaya nggak itu. percaya ini. Barangkali dengan ini ada beberapa Saya takut spiritual. menyinggung lah, soalnya kan Gus Idris kan nggak ada. Ya, Nggak apa ya? enggak apa-apa. Terawang aja dulu Bang. Siapa namanya Mas? Ridwan Pak. Mas Ridwan. Ya, Iya. Mas Ridwan. Gimana Gus? Ya Bang Radit coba dulu. Saya bantu.
Ini kalau ini harus kita dekatin kayaknya nih. Kenapa kita deteksi? Mohon ya dengan sangat ini sama Gus Hasim juga untuk meyakinkan dari Ini Mbak ini ini. apanya? Saya istrinya. Istri, Pak. Semuanya istrinya? Iya. Ngeri berarti. Aduh. Yang istri pertama siapa? Saya Ini, Pak. Oh. Namanya siapa Mbak kalau boleh tahu? Maya, Pak. Maya, kalau ini? Ah. Saya Vira. Oh, Maya sama Vira. Gimana Mas? Sakitnya gimana Mas? Di area dada ini, Pak. Dada. Tolong, Pak. Panas nggak? Panas, Pak. Panas. Aduh. Selain dada Kayak mana ada lagi nusuk tadi? nggak? Ada, Pak, yang Ada? nusuk pada dada ini, Ada? Pak. Aduh. Kayak jarum ada ya? Ada. Aduh. Oke. Tolong, Pak, bantu saya, Pak. Saya pengusaha, Pak. Iya. Tenang. Aduh. Tekan bantu ya. Tekan bantu ngobatin. Kita relax ya. dulu. Hah? Relax dulu biar enggak Relax dulu. relax. Ya, relax dulu. Iya. Sabar. Tolong, Pak. Aduh. Turun. Kayak ada serangan goib, Gus. Melihat juga di dalam tubuhnya Mas ini ada sesuatu bangsa gangguan jin. Ini adalah dari kiriman. Ada seseorang yang nggak senang dengan Masnya ini sehingga dibikin seperti ini. Itu ya. Ya. Kenapa? Karena jenis jin-jinnya seperti ini diambil dari kuburan biasanya. Kuburan untuk menyerang seseorang yang tidak dia sukain. Ini sangat membahayakan kalau tidak segera kita tanganin. Tapi saya ingin tahu kira-kira siapa yang tega melakukan hal seperti ini. Kalau hal itu yang intinya kan malam ini gimana caranya kan suaminya mbaknya ini kan sembuh gitu loh. Masalah itu nanti kita atur lah itu. Ini gimana Gus? Apa kita gunakan aja mediator atau gimana? Ya kita akan membuktikan. Kalau memang dari pihak istrinya Masnya nggak percaya, kita akan membuktikan untuk menarik sebuah jin yang berada dalam tubuhnya Mas ini ke dalam mediator. Apakah itu bisa terjadi? Apa tidak? Kalau memang bisa terjadi, itu buktinya. Iya. Udah, ini terus gimana ini? Ya kita pakai itu aja Mediator. Iya, biar dia Bapak Oh, ini mediator ini siapa? makin yakin. Waduh, si Ima siapa? Santri ya? saya bisa nggak? Insya Allah. Mas Satu bisa? Insya Allah. Kita sini buka Mas. Kalau menurut saya nggak usah pakai mediator. Lah kenapa? Ya cukup diobatin saja. Kan begini. Mbaknya kan tadi yang siapa tadi namanya? Maya. Maya kan tadi bilang minta bukti gitu. Siapa yang lakuin kan gitu? Iya, tapi diobatin saja kan cukup, Pak Ustadz. Tapi saya perlu bukti di sini. Ya tapi kan ini cuma sakit seperti ini, pasti bisa nanti Gus yang ngobatin. Ya coba aja lah dulu. Sekarang gimana? Tergantung sama Mas Ridwannya. Kalau Mas Ridwannya itu merasa saya seperti ini, apakah beliau panjenengan tega melihat suaminya kesakitan setiap malam? Sedangkan kita ini kalau tanpa bukti kita nggak akan pernah menangani, Pak. Kita harus membuktikan kalau emang di situ ada non medis, maka kita akan melakukan sesuatu supaya sembuh suaminya itu, Mbak. Kalau sepanjenengan di antara istri pertama dan istri kedua ini tetap ada yang nggak setuju, ada yang setuju, ini kita repot. Sedangkan saya di sini sebenarnya bukan wilayah saya hanya sebagai tamunya Gus Idris. Beliau juga Gus Idris sedang ada urusan di luar, sehingga di sini saya minta diizin sama beliau Ustadz Fajar dan bersama Ustadz Farhan, bersama sahabat saya juga di tanah. Ya kita bantu semaksimal mungkin. Tapi kalau sampean berdua sebagai istri pertama dan istri kedua, di sini ada konflik. Istri pertamanya nggak percaya dengan adanya hal mistis atau gangguan non medis, sedangkan istri mudanya tidak boleh untuk mediator, langsung diobatin. Kita nggak bisa untuk menangani sesuatu yang nggak ada bukti. Tutup poin aja Gus, langsung kita. Mas Ridwannya kita tanya. Mas Ridwan mau langsung diobatin apa? Saya setuju. Cepat. Apa mediator? Daripada dia kesakitan. Saya kalau ini pakai cara Ya, kalau mediator. kita dengerin dua orang ini nggak sulit Gus. Bentar. Saya sudah berpikir, saya setuju. Emang Dengan tidak ada di cara mediator lain saya untuk setuju. melihat apa penyakit yang Gini, kamu derita. Mas Ridwan gimana Mas Ridwan? Kebalik semua ya. Iya, cepet, Pak. Aduh. Cepet gimana?
diobatin ini, sakit ini dada nih. Ya, saya setuju di mediator saja. Ini yang setuju mediator, Iya. setuju. Udah setuju. Saya nggak setuju. Iya, secepatnya Sudah, saja. udah. Secepatnya. Hah? Mbaknya setuju kan minta bukti? Enggak, saya nggak setuju. Dia Kalau sama bisa pakai saya. cara lain aja. Bentar Bang Radit. Kesakitan. Kalau kita biasanya gini, kalau di kita itu kalau salah satu nggak setuju kita nggak bisa langsung main mediator. Iya kan? Iya kan Gus? Karena peraturan dari Gus Idris seperti itu. Nah. Kita tanpa ada kenyataan dan seperti bukti nggak mungkin kita tanganin. Nah, itu juga masalahnya. Ya, yang saya ini setuju. tiba-tiba setuju, yang ini nggak setuju kan? Juga membingungkan. Gimana? Saya Mbaknya setuju nggak? Setuju saya. Setuju apa? Setuju di mediator. Mediator. Mbaknya setuju nggak? Saya nggak setuju. Nah. Nantinya, Kenapa nggak setuju? Tapi Alasannya alasannya apa? Tadi kayaknya setuju sih udah. Iya, nantinya takut menimbulkan Nah, fitnah. sudah biar cepat sembuh aku nih. Kau yang ngaku Ini lah. nggak ada fitnah kok. Nanti kayak cuma gym aja kita tarik. Iya, karena pengen bukti tadi. Kata dari bukti itu kita bahkan ada gambaran bahwa penyakit ini memang kiriman itu apa yang dikatakan sama Gus Hasim tadi. Biar ada buktinya. Udahlah, saya nggak Gambarannya. percaya sama hal-hal seperti itu. Aduh. Sekarang penentuannya dari Bang Radit, penentuannya dari Mas Ridwan. Kalau Mas Ridwan dia menyetujui berarti kita langsung aja. Kalau Mas Ridwannya juga nggak setuju berarti nggak jadi kita mediator gitu Udah aja. cepat, aduh. Gimana? Cepat. Mau mediator nggak? Mau Pak, coba. Nah, mau berarti. Aduh. Udah. Ya, deal ya. Udah Pak. Nah, aja Ya, pakai udah mediator. Pindahin dulu nih. Takutnya Gimana Gus? Ya, ini adalah jalan satu-satunya kita untuk membuktikan. Iya. Kenapa kalau kita langsung mengklaim ini bahwasanya non medis atau medis tanpa bukti kita juga nggak bisa. Ya, Ini menyalahi aturan daripada aturan yang kita sudah dibuat oleh Gus Idris. Iya. Dan beliau juga sudah ke medis, katanya juga nggak kunjung sembuh juga. Dilabkan juga katanya normal semua. Bener Gus. Makanya kita ambil jalur tengah. Yang Mas Ridwannya setuju, panjenengan sebagai istri harus nurut untuk kesembuhan suaminya ini, Mbak. Nah, ya udah, Kang Fajar gimana? Siapa ya? Saya setuju dengan Gus Hasim. Iya. Sebenarnya memang seperti itu yang terbaik gitu loh. Iya. Karena kalau cuma menuruti satu orang itu kan ada 3 orang, yang 2 setuju, yang 1 nggak setuju. Iya benar. Ya udah, mungkin Kang Fajar bantu Kang Fajar. Ya udah. Ini siapa Mas? Santrinya sampai entah, Bang Radit yang buat. Oh. Iya Mas ya. Iya. Coba di depan aja. Kang Fajar bantu sekali Kang Fajar. Mas Pak jadi yang lakuin apa gimana? Yang narik. Ya sampean aja tak bantu dari sini. Kan Hah? sampean coba Bang Radit aja. Sesekali ya apa-apa. Mumpung ada di sini gitu loh. Kapan lagi ya? Kapan lagi? Aduh. Siap ya? Konsentrasi. Sampean ambil sosok yang bisa diajak komunikasi Bang Radit. Itu ada beberapa sosok. Memang banyak itu makhluknya. Tenang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sini. Ini sosok yang berada di dalam tubuh, salah satunya yang diambil dari tanah kuburan ya. Berada dalam kuburan. Ya Bang, tanyain Bang, Kang Fajar. Ayo Kang Fajar sama Bang Radit. Anas, hati-hati. Interogasi. Halo, assalamualaikum. Di mana ada bisa di Siapa namanya? Orang kafir gimana? Hah? Jinnya kafir. Hah? Santai. Siapa namanya? Hah? Siapa yang nyuruh kesini ya? Yang menyuruh kamu berada di dalam tubuhnya Mas Ridwan ini siapa? Apa Bang? Penting apa? Pentingku mengundang kamu itu ingin tahu siapa yang menyuruh kamu berada di dalam tubuhnya Mas Ridwan. Jangan ketawa. Ya, saya minta kamu itu pergi. Jangan bertempat tinggal di tubuhnya. Saya tahu banyak sekali teman-teman kamu yang berada dalam tubuhnya Mas Ridwan ini.
Siapa yang menyuruh kamu? Mbaknya mungkin mau tanya, silakan tanya Mbak. Istrinya. Berani nggak? Istrinya. Tanya coba siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Hah? Siapa yang nyuruh kamu? Siapa yang nyuruh kamu? Siapa? Kang Fajar, Kang Fajar. Memang sosok jin seperti ini kadang-kadang sangat patuh pada yang nyuruh. Dia lebih baik mati ataupun terbakar daripada Tidak mungkin menyebutkan siapa juragannya. Udah perjanjian tuannya, ya, sudah perjanjian terikat sama yang perjanjian. Berarti juragan. ini mau nggak mau harus disiksa dulu Kang Gus sama Kang Bisa, Fajar. kasih pelajaran aja. Harus. Kita langsung apa namanya? Apa? Buat dia merasa sakit gitu. Iya, mau nggak mau daripada kayak gini. Dia enggak. Saya ingin tahu sebenarnya tujuannya itu apa? Bikin suami saya seperti ini itu apa? Tanya kamu ngomong. Tujuan mah apa? Tanya sendiri, Pak. Oh, untuk menyakiti. Siapa yang utus kamu? Hah? Siapa? Ada seseorang. Siapa orang itu? Siapa? Hah? Laki perempuan orangnya. Laki atau perempuan? Cirinya, Hah? cirinya. Jadi sosok santet yang saya dikirimkan oleh si dukun ini biasanya memakai orang yang matinya kecelakaan. Ketika mati kecelakaan, korin itu jahat dan diambillah dari kuburan sehingga bisa disuruh untuk melukai atau membuat sakit seseorang. Inilah sosok ketika korin yang manusia itu kecelakaan diambil dari kuburan. Jahat luar biasa ini. Kekuatan seperti panas mati. Ganas juga ya ini ya. Saya minta sama kamu baik-baik. Tinggalkan raganya Mas Ridwan bersama semua teman-temanmu yang berada di dalamnya. Kamu dibayar berapa sama yang nyuruh itu? Dukunnya kamu itu. Alangkah baiknya kamu itu kembali ke alam barzah. Karena korin yang berada dalam kuburan itu tergantung daripada yang menyuruh. Ketika diambil untuk kebaikan maka dia akan menjadi kemaslahatan. Tapi kalau untuk seperti ini dia bisa untuk menyadat dan melukai orang lain. Ya wes, ajar kamu ajar. Kang Fajar. Gimana? Kamu keluar secara baik-baik? Atau gimana? Tanyain aja dulu Gus, siapa yang melakukan semua ini? Dalang dibalik semua ini itu siapa? Yang melakukan semua ini Tujuannya itu siapa? Ya percuma mbak, percuma. Ketika sampai menanyai siapa pelakunya, tidak akan pernah memberitahu. Lebih baik dia dimusnahkan karena udah perjanjian antara si tuannya ketika diambil dari kuburan. Gini aja Gus. Iya. Gini aja Gus. Iya. Karena dia nggak mau ngomong, kita ganti aja kok. Tadi kan banyak sekali jin di dalam ini, itu gimana? Boleh, Kita ganti lagi. bisa, Hah? bisa. Bisa. Ganti yang Apa kita siksa dulu? udah di- Siksa dulu lah. Siksa dulu ya? Iya, biar siapa tahu dengan disiksa dia ngaku Iya. tiba-tiba kan. Karena jika kepepet kan dia udah ngaku. Gimana? Tanya sekali lagi. Kamu mau ngomong sejujurnya apa enggak? Hah? kalau nggak dibakar kamu. Kalau dia nggak mau, terpaksa saya bakar dia. Udah eksekusi aja bang. Ayo, Kang Fajar, Kang Radit, eksekusi semua. Santai, slow, nggak usah marah-marah. Potong aja kakinya. Pegang tangan saya, pegang tangan saya dulu. Pegang tangan saya dulu, pegang. Potong kakinya. Kalau di Soalnya kekuatan seperti kalau tadi bang. Hati-hati. Panas. Makanya kan terasa panas. Kalau nggak mau, tak siksa kamu. Potong bang, potong. Mau siksa? Hah? Tak petahin tangan kamu, mau? Mau? Mau ngomong nggak? Hah? Mau ngomong nggak? Mau ngomong nggak? Hah? yang lagi kalau nggak ngomong, nanti Tangan kamu saya patahin ini. Hah? Mau? Mau ngomong nggak? Siapa yang nyuruh kamu? Hah? Siapa yang nyuruh kamu? Hah? Siapa yang nyuruh kamu? Hah?
Mau keluar enggak? Gak mau jujur dia, Gus. Nggak mau, udah ajar aja udah. Aja terus. Mau duel atau gimana? Hah? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluar dia. Oh, udah keluar ya. Tapi belum kita tanyain, kita belum mendapatkan siapa yang enggak. Jadi sosok jin yang berada di dalam mediator yang kita ambil dari tubuhnya Mas Ridwan ini adalah jin seperti kekuatannya Banaspati yang mengikat dan mengganggu dalam dada sampai perutnya, makanya kan efeknya panas. Air ya. Setiap maghrib sampai tengah malam tanya aja panas. Iya, setiap malam. Ya, setiap malam. Selalu panas. seperti ini. Kamu gimana sih? Masa kamu nggak Kan tahu? saya juga sudah ngurusin suami saya. Tapi harusnya kamu itu Saya harus yang lebih tahu. banyak ngurus suami saya Siapa daripada yang- kamu. Ini kamu tahu nggak kalau Mas ini punya musuh? Ya, saya nggak tahu. Masa Tanya kamu nggak aja. tahu sih? Kamu ini gimana? Malah berantem. Bang. Ya, tapi kan saya sudah ngurus dia terus. Kamu paling nggak becus. Nanti ada yang nyantet saya dia. Hah? Iya, ada. Siapa ini? Ya nggak tahu. Cinta biar nggak merintih terus. Kasihan. Apa namanya ya? Susah ya, gimana caranya? Ini ya. Harus masukin lagi, Bang. Jibril, Sayyidina Mikail, Sayyidina Israfil, Muhammadin Ash, wala malaikatikal muqarrabin. Salamuhu ala alihi washabbihi ajma'in. Astagfirullahaladzim. Tadi Bang Fajar. Bang Fajar. Udah agak mendingan. Udah agak mendingan. Mungkin ini nggak bisa sembuh, cuma sedikit gitu loh Mbak, sedikit bisa biar nggak meringankan sakitnya. Nah ini memang sangatlah kuat ya gangguan kok ini. Bukan Banyak satu, sosok Jahat ya berarti ya yang masuk. puluhan ini. Tapi kok saya ini masih nih. penasaran gitu ya. Siapa yang melakukan semua ini atas dasar apa gitu? Saya ingin tahu. Ingin jelasnya itu seperti apa. Gimana terus? Pada intinya begini Mbak, pada intinya tidak ada api kalau tidak ada asap, atau tidak ada asap kalau tidak ada api. Kalau sampai itu pengen tahu siapa pelakunya, ya sebaiknya introspeksi lah kepada diri panjenengan masing-masing. Intinya adanya sesuatu yang membuat sakitnya ini ada di dalam diri panjenengan masing-masing. Kalau panjenengan menanyakan kepada kita semuanya, kita nggak bisa mengakui atau mengklaim siapa yang menyuruh. Panjenengan harus introspeksi lebih dalam lagi. Dan sekarang ada sosok ini yang paling berbahaya, ini adalah rajanya ini. Kan saya lihat yang menguasai di dalam tubuh selain dari jin Banaspati tadi itu ada satu lagi namanya jin perayangan. Ini yang dari alam, dan ritualnya untuk mengambil jin ini 41 hari. Ini lebih ganas lagi. Jadi kalau saya minta izin, kalau memang diizinkan maka saya akan memasukkan jin perayangan ini, jin perayangan ke dalam tubuh mediator. Ini sangat lebih ganas lagi daripada jin yang tadi. Gimana kepada yang bersangkutan? Saya minta izin. Tolong Ustaz. Saya cepat sembuh, saya orang kaya di sini. Ustaz minta apa aja saya beri. Saya mobil ada 5 Ferrari. Tolong Ustaz. Siap. Yang penting saya cepat sembuh Ustaz. Insyaallah saya akan membantu karena saya sudah diizinkan sama beliau-beliau selaku saya juga tamu. Jadi kita akan menarik jin perayangan yang berada dalam tubuhnya Mas Ridwan ini. Mas Anto siap? Raganya kuat nih raganya. Mas Anto siap ya? Insyaallah. Jangan buat saya mau lah, kamu nanti saya sini. 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 Awas ini agak dijaga ya. Ya saya sini. Sangat luar Jaga Gus, biasa. jaga belakang Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bila pola sedia mengkono kau cakap suci mancung semua itu. Anggap benar jin perayangan. Sampurasun. Siapa yang nyuruh kamu?
Saya minta baik-baik dan tolong siapa yang menyuruh kamu sehingga membuat Mas Ridwan ini seperti ini. Jawab ya. Siapa yang Saya menyuruh tahu kamu dari golongan jin pelayangan yang berada di alam. Kalau memang kamu gak bisa diajak baik-baik, jangan salahkan saya menghancurkan kamu. Hancurkan yang udah. Menyerah, Gus. Bagus. Kasihan tubuhnya nih kalau Mau ngaku nggak? Kalau nggak ngaku, dihajar kamu sama Gus Hasim. Sekarang saya beri pertanyaan sama kamu. Saya beri kamu itu waktu untuk menjawab. Siapa yang menyuruh kamu untuk menyerang atau menyakiti Mas Ridwan? Kamu lebih patuh kepada Tuhanmu atau tuanmu daripada saya akan menghancurkan kamu. Kamu mau gak? Ya, sosok ini sangat luar biasa kekuatan. Dari alam, bukan dari Kita tangkap dulu aja, Gus. Biar dia ngaku gitu, Gus. ya wes. Coba Biar Coba ngaku. aja sama Bang Radit. Udahlah, saya nggak percaya sama hal seperti ini. gimana nggak percaya ini bukti, Pak? Kenapa nggak percaya, Mbak? Ini suami Siapa? saya. Sebenarnya siapa? Aku pengen sembuh. Siapa? Suami saya dari tadi tuh udah meronta-meronta kesakitan. Coba gini, Gus. Udah, ayo kita pulang aja ayo. Aku pengen sembuh. Mas, kita pulang aja. Udah, aku pengen sembuh. Kamu nggak percaya dalam arti apa? Kita udah membuktikan, Mbak. Biarin dari sini. Loh, mbaknya ini kayak Saya aja Udah, pulang aku aja. pengen sembuh. Percuma dari tadi kesakitan. Kamu nggak mau suami kamu sembuh? Aku percaya sama Gus Idris. Udahlah, kita pulang aja. Lanjutkan saja, lanjutkan saja. Dari di awal sini. kita kesini mau ketemu sama Gus Idris. Ya tapi sama saja itu sudah diobatin. Ayo kita pulang aja, Mas. Enggak usah, Udah, nggak setuju. ya aku mau di sini. Kamu ngapain ngotot mau pulang? Ajak pulang. Udahlah. Gak ada hasilnya di sini. Apa jangan-jangan kamu ya? Apa maksud kamu? Takut sekali. Mau ngajak pulang. Udah lanjut saja. Jangan asal bicara ya kamu. Kalau sampean mau nginep di sini nggak apa-apa, Mbak. Daripada ini dibawa pulang, takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Takutnya lebih parah lagi. Enggak, pulang aja. Selagi menunggu Gusnya datang, Gus Idris sekarang kan masih di luar kota. Udah pulang aja. Nanti kalau sampean Sudah nginep, nginep sini aja. saya bukan menakut-nakuti ya, karena yang menyerang sampean itu dukunnya itu sangat sakti dan jin-jinnya pun bukan jin-jin yang sembarangan gitu. Jadi sampean lebih baik tinggal di sini untuk 1 hari atau 2 hari. Mumpung masih ada rekan-rekan saya di sini yang bisa melindungi bapak ini. Ya ya saya Udah, saya pulang aja. Udah, ayo kita pulang aja. Udah sini aja. Kamu ngeyel sekali ya? Udah, saya mau ngajak Sakit dadaku pulang. ini. Kamu itu nggak becus ngurus suami. Kamu yang biar saya yang ngurus. Sudah saya ajak pulang biar biar di saya sini rawat aja. di rumah. Udah jangan bertengkar. Biar di sini saja. Ya kalau menurut kami yang memang lebih baik bapak ini di sini karena sangat bahaya kalau dibawa pulang. Jinnya sangat ganas jinnya. ada di alam. Sian, mending nginep di sini 1 hari atau 2 hari. Nggak mau. Kamu tuh kayak nggak mau suami kamu sembuh ya? Ayo kita pulang aja. Udah sini. Kamu kok ngeyel sekali. Udah, ayo pulang Udah aja. sini. Mbaknya mau sembuh nggak? Dari tadi kesakitan juga ayo. Ayo pulang. Atau kamu jangan-jangan yang buat aku kayak gini ya? Udah, Mas, ayo. Kita pulang aja. Gimana, Mbak? Udah lah, Mbak. Jangan Biar pulang aja, ayo. Kamu tuh ngeyel sekali. Astagfirullah. Kamu. Udah. Apa pulang aja? Udah jangan bertengkar. Apa maksud kamu? Kamu takut ketawa.
Ketahuan tuh Udah, busuknya Bapak, kamu. udah. Wah. Aduh. Matiin kameranya, matiin. Udah enggak, apa? Oh. Kita semua biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Geomania untuk Indonesia. Kita semua Geomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Dari Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Toriku Jana kebanggaan kita, panggil kami Geomania. Jayalah jaya Geomania, jaya selalu abai ulama. Tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Geomania untuk Indonesia. Geomania untuk Indonesia. Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Toriku Jana kebanggaan kita, panggil kami